Hai 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 Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share lagi kegiatan aku hari ini ya. Gimana nih teman-teman semua kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat, tetap baik-baik saja dimanapun kalian berada ya. Suasana pagi hari ini alhamdulillah mendukung banget teman-teman. Sangat-sangat cetar membahana dan cerah banget. Tapi yang tidak mendukung yaitu halaman aku yang super duper kotor. Karena ini tuh sering kali jatuh ya teman-teman, untuk daunnya tuh gugur gitu ya teman-teman. Dan karena apa ya, karena pergantian daun kali ya. Habis kemarin itu habis banyak buahnya, dan juga sekarang itu lagi bersemi-semi lagi gitu teman-teman. Makanya di sini aku lanjutin aja untuk bersih-bersih halaman ya, walaupun mungkin kalian bosan ya lihat aku yang bersih-bersih halaman terus gitu teman-teman. Tapi ya kayak gimana gitu kan, karena memang kerjaan aku ya kayak gini gitu ya, bersih-bersih rumah, masak, nggak ada kegiatan-kegiatan yang lain. Mungkin jalan-jalan sesekali aja gitu, nggak yang sering-sering banget. Ada juga mungkin yang bertanya, kenapa Bun sapunya kok nggak yang ada pegangannya, jadi biar nggak pegel. Karena pernah aku sempat beli beberapa kali teman-teman, sapu itu tuh kayak patah terus gitu ya, masih bagus sapunya, ternyata pas gagangnya tuh udah potong gitu teman-teman. Entah rapuh ataupun aku yang makainya kurang hati-hati. Makanya di situ aku beli sapu lidi yang kayak gini malah murah meriah, 5 ribuan. Itu tuh udah awet temen-temen ya. Memang ada sisi ininya ya, kelemahannya. Maksudnya pokoknya ada sisi positifnya dan juga sisi negatifnya. Apa tuh yo. Kalau sapu yang kayak gini tuh agak pegel juga sih temen-temen ya. Tapi kan sambil positifnya sambil cari keringat, jadi biar ada keringatnya gitu teman-teman. Kalau sapu yang itu kan cuma berdiri aja gitu kan. Kalau ini harus jongkok, nanti kalau capek berdiri lagi, jongkok berdiri lagi gitu teman-teman. Nah pokoknya dulu pernah aku juga beli sapu yang itu ya, yang apa namanya, yang atom. Dia tuh bahannya atom gitu loh teman-teman, dan itu masih aku pakai beberapa kali, udah potong. Kayaknya akunya gitu yang ganas sama sapu. Sapu berapa aja udah habis sama aku teman-teman, padahal ya nyapunya kayaknya pelan aja sih teman-teman. Tapi nggak tau lah ya, namanya juga apa namanya, udah di hati-hati gitu. Dan kembali lagi ke topik utamanya, dan ini tuh ada Dinda yang nggak pakai celana. Aku mau apa namanya, tutupin, tapi kayaknya lari-lari gitu susah ya. Udahlah ya, semoga nggak dapat pelanggaran juga. Dan ini aku lagi ngelarang dia untuk di area sini, karena di kameranya kan di area sini ya teman-teman, malah kesana kesini gitu. Jadi aku tadi tuh suruh dia tuh masuk ke rumah gitu teman-teman, karena dulu pas adik Dinda pakai apa ya, celana pendek kayak gitu pernah dapat pelanggaran teman-teman. Tapi kayaknya entah entah yang pakai ini ataupun yang nggak pakai baju, kayaknya yang nggak pakai baju deh teman-teman, yang telanjang gitu loh. Dan ini kayaknya nggak apa-apa kayaknya, tapi ya. Dan semoga juga nggak apa-apa teman-teman. Dan kalian bisa lihat sendiri kan, ini bener-bener banyak banget daun-daunnya. Sebenarnya ini tuh juga bukan sampah yang plastik-plastik teman-teman, tapi ya kayak gini daun-daunan. Kalau nggak disapu sehari aja sekarang ini udah kelihatan banget kayak rumah hantu teman-teman, kayak rumah nggak ada tempat, nggak ada yang menghuni. Jadi makanya setiap hari aku tuh usahain untuk nyapu-nyapu halaman ini gitu teman-teman. Oh ya, kalian lagi ngapain nih kegiatannya hari ini? Semoga kalian semua pas nonton video aku udah pas lagi beresan, udah pas lagi nyantai-nyantai gitu ya. Yang masih mager-mager beraktivitas, yang masih males-males, coba deh kalian pegang sapu terus nyapu. Habis nyapu pastilah ya kalian itu akan berkelanjutan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Misalnya ada cucian piring, ada cucian baju, pasti dikerjakan gitu teman-teman ya. Dan oke, di sini aku lanjutin dulu untuk sapu-sapunya pakai tenaga dalam, karena ini lumayan berat teman-teman ya. Nah kalian bisa lihat sendiri ya di depan rumahku itu yang daun mangganya itu masih muda-muda banget. Kalau katanya gitu ya, ada yang suka itu pucuk daun mangga itu bisa buat lalapan, buat coel terasi. Maksud aku buat mencowel sambal terasi gitu loh teman-teman. Katanya enak gitu, tapi aku belum deh. Kayaknya belum pernah ngerasain rasanya tuh gimana. Nah yang kayak gini loh teman-teman,
yang daun panjang-panjang seperti ini tuh katanya enak banget. Tapi aku juga kurang tahu ya teman-teman, karena aku juga belum pernah makan. Dan juga katanya yang apa namanya ya, maksud aku daun apa ya itu, daun yang biasanya ada di kuburan itu loh teman-teman, daun mete ataupun apa lah ya, itu katanya juga bisa dimakan. Terus daun poh-pohan, nah itu banyak banget kayak yang mukbang itu ya teman-teman, mukbang makai daun lalapan seperti itu rasanya kayak enak banget. Tapi kalau makan sendiri kayaknya belum sanggup deh. Misal kayak pare mentah kayak gitu tuh buat lalapan jual sambal kayak serasa enak gitu kan. Kalau ngelihat mukbang seperti itu berasa kayak ngiler sendiri gitu kan, tapi pas makannya sendiri memang belum tentu enak gitu teman-teman. Yang enak itu khusus orang-orang yang memang pecinta lalapan mentah ataupun hobi-hobi mukbang seperti itu gitu ya kan. Aku aja makan sepucuk entong udah ngap tuh. Ibaratnya gitu kan, ibaratnya makan secentong aja udah bener-bener kenyang, apalagi yang makan satu bobok seperti itu ya, mukbang. Masya Allah perutnya tuh bagaimana gitu ya, serasa kayak gak bisa ngebayangin habis makannya gitu. Tapi kalau mungkin udah terbiasa kayaknya enggak deh. Kalau udah terbiasa makan banyak kayaknya biasa aja gitu ya, konten yang mukbang banyak seperti itu. Kalau aku mah jangan ditanya, pasti udah gak bisa ngapa-ngapain. Kalau makan segitu banyaknya udah pokoknya letoy. Nah teman-teman, di sini aku lanjut sapu-sapu di bagian terasnya, karena tadi sebenarnya udah aku sapu, ternyata masih ada banyak ini teman-teman, masih ada banyak apa ngeres gitu loh. Dan lanjut di sini aku beres-beres di area kamar ya teman-teman, karena kamar juga udah berantakan, masih dengan spray yang ungu karena aku secinta itu. Enak banget dipakainya tuh, kayak jarang berantakannya gitu loh teman-teman. Maksudnya kayak enak dibenerinnya tuh gampang gitu teman-teman. Nah di sini untuk bantal-bantalnya tadi juga udah aku kebas-kebas, sudah aku beres-beres. Itu sekitar jam berapa ya, pokoknya masih libur sekolah gitu teman-teman. Dan pokoknya buat kalian semuanya yang mungkin punya anak sekolah juga ngerasain lah ya, kalau libur itu serasa kayak santai-santai aja gitu kan. Kalau pas anaknya udah sekolah itu ya wes gitu ya, riuh lagi, ribet lagi. Dan oke, di sini aku juga mau beresin di area sini. Ini udah kotor, udah berantakan juga. Dek Dinda tuh sering aja ya udah aku beresin, tetap aja diberantakin lagi. Lanjut disapu-sapu sampai benar-benar bersih. Dan juga di sini di kamar biasanya aku kayak di kolong-kolong itu aku sapu-sapu lagi, tapi berhubung kemarin itu udah aku bersihin gitu teman-teman, jadinya masih bersih ya. Dan ini aku lanjut nyapu di area ruang tamu. Nah pokoknya kalau udah bersih-bersih seperti ini udah lega ya teman-teman. Di halaman udah bersih, teras udah bersih, kamar udah bersih. Tinggal kayak apa ya, berkelanjutan di tempat yang lain, misalnya kayak ruang tamu ini nanti di belakang. Tapi untuk kali ini kayaknya cukup di ruangan tengah sama ruang kamar aja deh. Kayaknya di apa toh ya,
di belakang ataupun di dapurnya, insya Allah di next video ya, untuk kelanjutan hari ini gitu ya teman-teman, karena videonya udah lumayan panjang banget, jadi takutnya kalian juga bosan nonton video aku dan kepanjangan gitu videonya, karena sekarang ini tuh aku pakai durasi yang lumayan pendek ya, misalnya kayak 10 menit, 11 menit, 12 menit gitu, itu aja sih teman-teman. Kalau yang 15 menit itu ya sekali aja gitu. Oke, pokoknya disapu-sapu sampai selesai dan itu udah mulai ngelupas ya teman-teman. Untuk si karpet aku udah disambung sama Pak suami, tetap aja ada yang lupas. Dan ini aku lanjut mau buka-buka dulu jendela, mau beresin permainan-permainan aku, permainan anak aku maksudnya ya teman-teman, supaya kelihatan walaupun rumahnya masih kayak gini, masih sederhana, jauh berbeda sama mungkin rumah kalian semuanya di sana yang udah bagus-bagus, yang udah selesai, yang udah beres. Tapi di sini aku juga udah bersyukur banget teman-teman udah punya rumah sendiri, bisa nempatin dengan tenang, dengan bahagia bersama keluarga kami. Nah teman-teman, di sini aku sapu-sapu untuk bagian ruang tengah ya. Ini tuh ruangannya lumayan lebar banget. Pas aku udah bingung banget mau ngomong apa lagi, kayaknya serasa udah diomongin semuanya, karena pas ini tuh aku udah bingung udah 3 kali teman-teman dalam sewaktu ya. Jadi lumayan bingung gitu mau diobrolin apa lagi. Dan itu adik Dina tuh lagi belajar nulis kayak pokoknya aku suruh belajar, karena HP-nya kan biasanya buat mainan dia tuh aku pakai gitu loh teman-teman. Jadi nggak ada HP yang lain karena bapaknya tuh lagi kerja gitu kan. Makanya ada untungnya sih HP-nya aku pakai record gitu ya, jadi dia berhenti untuk main HP-nya. Dan alhamdulillah kegiatan aku untuk di video ini cukup sampai di sini, dan insya Allah mau aku lanjutin beberes di bagian dapurnya ya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat dan bisa memberikan motivasi untuk kalian semuanya. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Assalamualaikum, bye bye.